Halo Sobat Kadin, jumpa lagi dengan saya Bung Ali di acara Kadin Bicara. Nah, di acara Kadin Bicara ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber yang hits di kota Medan dan sekitarnya. Kak Vivi Teja, apa kabar Kak Vivi? Kita tepuk tangan dulu buat Kak Vivi. Ya, pagi yang cerah. Ada pantun buat Kak Vivi nih. Aduh, apa itu? Belum terpikirkan ternyata. Nanti aja pantunnya ya. Oke, nah jadi Kak Vivi ini adalah komite tetap ya, Kak Vivi di UMKM Kadin Sumatera Utara. Jadi kita berada dalam satu divisi yang sama, divisi UMKM. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Super App Sapa, di mana Super Apps ini adalah aplikasi terbaru yang nantinya akan di-launching oleh Kemenkop ya. Kemenkop untuk salah satunya memfasilitasi data-data dari UMKM sehingga nantinya pemerintah bisa memberikan support-support yang baik untuk UMKM. Oke, Kak Vivi, gimana nih kabarnya Kak Vivi? Aman-aman aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, sehat-sehat semuanya. Jadi Kak Vivi ini nama lengkapnya Vivi Eka Sari Teja. Vivi Eka Sari Tapi Teja. biasa Vivi Teja aja. Biasanya Vivi Teja, ini nama panggungnya Vivi Teja ya. Iya. Gitu ya. Kayak saya kan nama lengkapnya Teguh Aliuddin Syah gitu ya. Panggilannya? Nama panggungnya Bung Ali. Oh, Nah, Bung Ali. Bung Ali. Nah, Kak Vivi, Ya. Kak Vivi ini kan banyak nih sudah berkecimpung lah ya, sudah banyak ketemu juga dengan UMKM terutama di daerah mana nih Kak Vivi? Medan Khususnya, sekitarnya, khususnya di Medan sekitarnya. spesifik Medan mana gitu kira-kira yang lebih banyak Kak Vivi Medan Denai. berkecimpung? Medan Denai ya. Iya. Nah, jadi selama Kak Vivi banyak ketemu gitu ya sama UMKM terutama di Medan Denai itu, sebenarnya apa sih yang tantangan-tantangan mereka ini yang mereka hadapi ataupun peluang-peluang lah yang mereka punya sebenarnya gitu? Kalau boleh jujur ya, tantangan setiap UMKM ini global. Globalnya itu Bung Ali, itu di pembiayaan. Biaya. Pendanaan. Karena apa? Masih individu-individu sih. Oke. Nah, jadi jatuhnya masih perlu asal jumpa, asal buat pelatihan. Ini pembiayaan gimana, pemodalan gimana, itu tantangannya satu. Yang kedua, mereka itu sebenarnya kurang teknologi ya. Teknologi yang mungkin untuk membantu promosi ataupun peningkatan produk yang mereka Oke, produksinya ya, Iya. produksinya manual gitu ya, harusnya bisa di backup masih teknologi gitu ya. tradisional. Oh, tradisional gitu ya. Tradisional. Jadi yang kalau misalnya tantangan ini kita bicarakan kepada langsung pelaku UMKM, mungkin harusnya kita mengundang ya salah satu pelaku UMKM agar dapat mendengar langsung secara murni mereka ini memiliki tantangan yang lebih spesifiknya seperti apa. Oh, oke. Wah, menarik tuh. Bisa nanti kita ini di podcast berikutnya ya, kan? Tapi sebenarnya Betul juga yang tuh. pelatihan-pelatihan kita sebelumnya sih udah banyak kita dengar tantangan-tantangan yang itu ya. Iya, cuma Mungkin kita rangkum aja. pasti gini juga Kak Vi, kalau kita dengar dia di pelatihan mungkin dia lebih gak lepas gitu ya. Kalau di podcast mungkin nanti bisa lebih lepas ya. Kita Karena undang nanti ya. didengar banyak orang ya, Didengar banyak langsung orang. gitu Ya, kemana-mana. lanjut Kak Vi. Kemudian Oke, begitu tantangan ini harusnya mereka bisa untuk menyampaikan, tapi kan mereka nggak tahu nih kemana nih, apa yang keluhannya kalau nggak dengan mengikuti pelatihan, itu pun terbatas kayak Bung Ali bilang tadi, ya nggak vulgar ya Nah, penyampaiannya, salurannya berarti ya. penyaluran emosional, Emosionalnya, ya. Tempat curhatnya gitu ya. tempat curhatnya. Jadi kalau misalnya kita lebih untuk organisir ya, seperti pelaku-pelaku UMKM ini sebenarnya kita banyak mendengar masukan-masukan yang memang harus kita cover sih. Oke. Nah, jadi dari apa namanya? Dari yang selama ini Kak Vivi ketemu nih, berarti masalah utama itu kalau menurut Kak Vivi ada 3 lah ya. Iya. Dia pembiayaan, Promosi. kemudian pemahaman mereka tentang teknologi terbaru ya, tentang produksi, kemudian promosi gitu ya. Itu yang masih kurang sebenarnya ya. Iya. Masih kurang harus ataupun kurang mungkin sampai, sebenarnya sih banyak, cuma kurang sampai mungkin ya. Kurang Nah, sampai. ini kenapa gitu? Kita bagusnya kita nyari akarnya itu di mana gitu ya kan, supaya bisa tersampaikan. Padahal kalau Oke. misalnya produksi rumah tangga ini, waduh, jangan dibilang ya, apalagi Medan.
Medan ini memang rajanya UMKM kayaknya. banyak ya. Iya, gitu. Oke, nah kalau misalnya kita bilang tentang teknologi lah tadi ya Kak ya. Sebenarnya teknologi ini kendalanya adalah si UMKM-nya ini atau teman-teman pelaku-pelaku UMKM ini dia tidak mau belajar ke sana atau dia terlalu jauh untuk menggapai itu atau bagaimana kira-kira Kak? Kalau misalnya teknologi ini kan memang untuk sekarang ini banyak kita pemakaian tuh di Gen Z ya. Jadi kalau misalnya ibu rumah tangga yang mungkin masih zamannya dulu tahun 80-an ke bawah, mungkin dia harus belajar. Nah ini satu. Yang kedua, kenapa kita bisa kurang ya, maksudnya menganggap teknologi ini kurang kurang sampai gitu ya kan? Ya mungkin kalau misalnya kita lihat itu aplikasi itu ada suatu aplikasi, tapi cara mengoperasionalkannya itu kurang sosialisasi, itu bisa juga. Oke. Berarti sebenarnya yang Kak Vivi garis bawah ini si kemampuan pelaku UMKM-nya ini kan juga sebenarnya karena kebiasaannya tidak seperti itu, jadi mereka juga rada repot nih, ya kan? Perlu banyak dorongan lah ya, supaya mereka bisa lompat lah, istilahnya kan seperti itu ya, melakukan lompatan gitu. Nah itu mungkin kita setuju lah, karena memang sekarang ini pun kalau yang nggak usah kan yang tadi kelahiran 80 ke bawah gitu 80 ke bawah ya, 80 ke atas juga yang mengalami masalahnya mungkin kurang lebih sama gitu ya tentang teknologi. Tapi memang ya secara garis besar kalau kita bilang apapun ceritanya memang teknologi harus kita pakai ya. Karena wajib, itu kan era globalisasi, jadi itu harus berdampingan dengan kehidupan kita juga. Karena kan gini, kalau bedanya mungkin gini, dulu ketika kita berbisnis itu tidak ada online, semuanya offline, itu pace hidup kita itu terasa lebih lambat aja gitu ya. Tapi ketika online ini lebih cepat, karena ada barang yang tiba-tiba hari ini laku nih di mana gitu, di belahan dunia mana, kita langsung tahu kan. Wah, kemudian dia menjadi viral satu minggu dengan di negara lain juga bikin yang sama. Tiba-tiba minggu berikutnya udah beda lagi jenis produknya gitu. Dulu kan nggak seperti itu kan. Kita pasti ada punya musim-musimnya kan. Sepanjang tahun ini musimnya apa dulu, kayak misalnya jam tangan. Kita pernah ada momen jam tangan Swatch gitu kan. Terkenal sepanjang tahun. Udah itu sepatu Dogmat misalnya. Itu kan panjang gitu. Nah, sekarang kan enggak. Tiba-tiba dalam 1 bulan sepatu merek apa terkenal, bulan berikutnya kosmetik tiba-tiba ya kan, nggak tentu lagi. Jadi memang ini yang harus bisa di catch up juga. Nah itu yang kadang-kadang mungkin ada generation gap lah ya kalau bisa dibilang ya. Jadi itu nggak mau lah harus dari usia manapun kita harus bisa mengikutin zaman lah. Ya. Otodidak ya, mungkin otodidak. Itu wajib ya, Bung Alia. Ya, oke. Nah, itu kan kalau dari sisi ini ya, Kak Vivi ya, si pelaku UMKM. Nah, kalau kaitannya nih sama support lah yang sudah diberikan nih sama pemerintah gitu kan, sama asosiasi dan lain-lain sepanjang beberapa tahun terakhir ini, menurut Kak Vivi seperti apa nih support yang diberikan? Apakah kira-kira ada yang bisa di shaping up lagi, dibaguskan lagi gitu, diperbaiki lah? Kalau misalnya dari mulai zamannya COVID kemarin itu kan, itulah cikal bakalnya UMKM itu mungkin yang berkembang dan dilirik sama pemerintahan. Mungkin dari situ. Kenapa? Ketahanan keluarga masing-masing nih, karena nggak bekerja. Habis itu si ibu tuh berpikir bagaimana nih bisa di rumah dengan menciptakan, ya kebanyakan nggak dipungkiri itu memang yang kuliner. Ya kan, dari situlah mungkin fokus pemerintahan ini memang ini bisa jadi suatu pendapatan domestik ya. Untuk membuka lapangan pekerjaan juga. Kalau memang ini dibimbing, dikembangkan, ya ini membuka lapangan pekerjaan. Nah inilah dia yang sudah ditetapkan, diaplikasikan sama pemerintah. Jadi support dari pemerintah itu cukup serius, ya. Dan aplikasinya ini sangat gencar dari mulai COVID, setelah COVID 2020 ya, itu udah langsung UMKM nih gitu ya kan. Cumanya mungkin masih banyak yang perlu dibenahin. Sebetulnya harusnya dari pusat sendiri memang harusnya ada aturan memfokuskan
itu ke namanya udah pemerintahan. Pemerintahan ini yang terbesar, daerah, terus ke kecamatan, kelurahan, itu harusnya semuanya berfungsi. Jadi nggak gap-gap, nggak di gap UMKM dinas, UMKM di kecamatan. Jadinya jadi ya si pelaku UMKM ini mau berlindung kemana pun dia akhirnya bingung, mana yang bisa aja deh, mana yang mau aja deh, mana yang saya punya channel aja deh. Nah, jadinya ke situ. Jadi sehingga seperti bola liar ya. Dan kita masih terus terang aja masih menghadapi ini masih kewalahan. Tapi ada binaan kecamatan UMKM ini, Kak? Ada. Ada juga. Oke. Binaan kelurahan? Ada. Oh, ada juga. Oke. Nah, itulah nanti yang jadinya kalau misalnya ada bazar, ada event, mereka menggunakan ini gitu. Jadi ada seperti ketimpangan gitu kan. Jadi kalau misalnya dinas A, terus dia ada event atau ada pembiayaan, ada pendanaan, toh yang di covernya cuma yang binaan dia dong. Ya, betul. Terus yang kalau harusnya nih ya, kalau menurut pengamatan saya berdasarkan yang saya survei di grup apa segala macam, oh saya binaan dinas ini, terus dinas ini loh, kami dinas ini kok melempem aja ya kan gitu. Habis itu dinas ini kok banyak kegiatan ya. Maunya dinas ini berkolaborasi dengan kelurahan, misalnya dalam suatu event, misalnya event Januari nih, Januari ini misalnya dari kecamatan mana, kecamatan Medan Denai misalnya. Nah dari situ kan ada datanya tuh, datanya itu ada. Nah event yang ini dari dinas ini, jadi semuanya bisa tercover dengan terorganisir. Ya gitu sih maunya, jadi, karena dari pemerintahan pusat tadi harusnya ke berarti menurut Kak Vivi tadi ujung tombaknya ini harusnya di desa dan kelurahan tadi ya. Iya. Tadi bilang ya. Iya, kalau ini selama ini kan kotak-kotak dia. Ya, jadi walaupun misalnya asosiasi yang memberikan kayak misalnya organisasi kayak kita ya di Kadin gitu, kita kasih pelatihan segala macam. Tapi kalau misalnya sudah kita kelompokkan kecil-kecil sampai ke tingkat kelurahan, itu justru mempermudah ya. Iya, jadi kita bisa milih nih, oh yang sana udah. Jadi bisa kita sebar atau lebih berkeadilan sosial lah gitu. Istilahnya database-nya udah komplit ya. Jatuhnya di pemerintahan yang terendah. Oke, nah berarti sebenarnya kan isunya itu kan berarti kan gitu Kak, tumpang tindih gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau kita tadi kan kita di depan kita bilang bahwa sekarang ini kita mau menyambut super app-nya pemerintah nih, Kemenkop ya, Sapa gitu. Ini gue pikir satu ide yang luar biasa ya, karena selama ini itu tadi kan tumpang tindih kan, data tumpang tindih, kegiatan tumpang tindih, bahkan mungkin kalau ibarat kata, data ada 10.000 gitu. Mungkin kalau dikecilin itu ternyata 1.000 tapi dia pergi ke 10 tempat gitu ya. 10 tempat gitu. Nah, jadi sampai ada kemarin waktu kita di pelatihan ya, sampai ada anekdot dari salah satu instruktur kita ya, tuntutlah ilmu sampai ke dinas-dinas katanya ya. Karena memang ketika training ketemunya itu dia ya kan, lu lagi katanya. Ya, jadi memang ya kenyataannya seperti itu. Nah, ini super app-nya ada nih. Sapa gitu ya. Dan nanti akan fokus di usaha mikro dulu kalau kita tidak salah tangkap ya dari informasi dari Kemenkop itu. Mikro dulu dibenerin dan semuanya wajib masuk tuh supaya pemerintah hanya akan support untuk yang di situ saja. Menurut saya ini salah satu langkah yang baik juga ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang nanti dia daftar ke sini, nanti udah masuk sana daftar lagi. Dengan super app itu kan sebenarnya enak. Nah, oke lah, super app-nya kita sudah punya nanti Kak. Mudah-mudahan ya satu dalam tahun ini mudah-mudahan beres gitu. Setelah ada super apps itu, kira-kira apa nih yang bisa kita tune up lagi untuk si UMKM nih? Nah, dari data super apps itu dari aplikasinya memang gitu. Gerakan bagus ya. Sapa namanya Sapa. Sapa ya. Itu program bagus karena apa? Data itu nggak tumpang tindih. Betul. Nah, tapi dengan memasuki aplikasi ini, tentunya kan mereka punya syarat. Betul. Ya, harus misalnya nih harus punya produk itu pasti punya NIB. NIB pasti ya, punya betul. Halal dan lain-lain ya. Nah, sekarang mereka ini toh juga sama. Kalau misalnya dia itu belum punya produk, ini mereka mau kemana? Toh mereka tuh harus masuk. Terus pendampingannya kemana? Itu satu. Maksud saya di kelurahan tadi itu harusnya komplit gitu kan. Jadi di data
di kelurahan mana tuh, misalnya di A adalah 50. Oke. Nah, ini didata si ini buatin NIB-nya dulu, baru masuk deh kalian sana gitu. Ya, berarti ibaratnya Harus mungkin lebih paralel ya. Bimbingan tuh memang harus dari nol. Ya, jadi Supaya tujuan pemerintah tadi tercapai, kan ini untuk mengembangkan perekonomian bangsa ya, lebih globalnya lah. berarti maksud Kak Vivi adalah oke lah kita punya super apps nih, nanti orang akan daftar ke situ. Tapi kan banyak juga orang-orang yang sebenarnya belum punya nih, ya kan, belum punya. Nah, itulah tugasnya di ujung tombaknya di kelurahan ya, tetap. Di kelurahan atau desa lah kalau yang nggak punya kelurahan ya, untuk bisa mendorong si pelaku UMKM-nya untuk paling nggak punya NIB atau PRT segitulah ya, yang basic-basic ya. Complete case dari suatu case itu harus diselesaikan dengan spesifik. Nah, tapi Kak, kebayangku adalah misalnya, oke lah kita sudah melewati fase itu nih, sapanya udah berjalan, kemudian UMKM-nya sudah terdata. Itu akan sangat memudahkan semua orang kan ya? Iya tentulah. Iya kan? Contoh misalnya kayak di satu kota gitu, satu kota Medan atau satu provinsi lah ya, Sumatera Utara. Kan kita bisa lihat, oke, mana porsi yang sebenarnya budgeting bisa dari provinsi, mana yang kota, kemudian ada yang melakukannya mana nih, organisasi misalnya, oke, dari pengusaha Kadin gitu kan. Kadin garap yang ini ya, kami garap yang ini kan gitu ya. Jadi enak, kayak contoh kemarin kita bikin pelatihan ya Kak Vivi ya, 3 hari, batch keempat ya, kalau nggak salah batch keempat, itu 30 orang ya, 30 orang peserta. Nah itu kita kan bikinnya kan pelatihan untuk mengasih teori nih, ya kan. Nah itu kan salah satu hal yang nanti kalau si Sapa ini sudah ada, kita bisa lebih fokus lagi kan, ibaratnya apa iya kita perlu kasih pelatihan dasar, ternyata enggak, udah dikasih tadi tuh di kelurahan. Kita perlunya apa nih di Kadin, misalnya apa tadi, pembiayaan misalnya gitu kan, atau support dari mana teknologi gitu, kita perlu fasilitasi, kan lebih enak sebenarnya ya, harusnya ya dengan super apps gitu. Nah tapi kalau aku mau tarik balik ke yang tadi Kak Vi, yang ke pelatihan gini lah, kita kan pelatihan udah ada nih 4 batch total, kita udah sekitar 120-an lah ya, 30 peserta per batchnya. Next stepnya ini kita rencanakan melakukan pendampingan ya. Pendampingan. Nah, pendampingan ini kan tadi nih, kayak Kak Vivi bilang, ini ada nih masalah di teknologi gitu. Kira-kira kalau menurut Kak Vivi ya, teman-teman UMKM ini tuh mau nggak sih kayak ada pendampingan gitu, ada kayak konsultan yang ngikutin dia misalnya selama 6 bulan gitu. Atau kira-kira gimana gitu? Apa jangan-jangan kita bermain-main teori, UMKM bilang, nggak usah lah Pak gitu. Gimana menurut Gaby? Kalau yang serius ya, pelaku UMKM yang serius, memang ada sih pelaku UMKM yang main-main. Itu tadi kalau dibilang sama friend kita yang di BPPB kan, tentara ilmu sampai ke dinas, itu maksudnya apa gitu ya? Iya. Jadi kalau yang serius kita bisa pilih ya, memang mana yang memang harus semuanya ya, nggak hanya UMKM, itu harus ada filter. Ya. Nah, caranya aplikasinya yang sudah ada kita berikan. Kalau memang serius dia memang itu butuh, pasti dia akan ikut dengan sukarela. Karena apa? Memang dia kemauan dia itu untuk meningkatkan perekonomiannya pribadi lah. Ibaratnya itu pasti akan ada apa istilahnya seleksi alam ya. Seleksi alam. Kalau dia mau maju dia pasti akan ikut. Nggak usah khawatir gitu maksudnya ya. Nah, jadi ini mungkin juga informasi juga nih untuk Sobat Kadin ya. Jadi sekarang kan Kadin Sumut kita dalam 2 tahun terakhir sudah mengadakan pelatihan untuk 120 pelaku UMKM ya. 4 batch ya. Dalam 4 batch. Nah, next stepnya itu kita akan melakukan pendampingan nih terhadap yang 120 ini. Tentunya tidak semuanya ya, seperti tadi kata Kak Vivi, yang komit kan, kemudian memang dia punya visi ya untuk mengembangkan usahanya, itu kan nanti kita lakukan pendampingan. Nah, setelah pendampingan, baru tadi Kak Vivi itu yang poin pertama ya, pembiayaan. Nah, karena setelah pendampingan kan kita harapkan lebih rapi ya, UMKM ini lebih rapi, lebih tertata gitu Kak ya, sehingga bisa dapat investor mungkin dari Jack Ma kali ya. Amin. Dari luar negeri kan bisa seperti itu ya. Ibaratnya kayak kita mau beli barang lah, kita akan lihat produk itu yang lebih
banyak informasinya, pasti kita akan pilih yang itu. Ya mudah-mudahan setelah pendampingan UMKM itu akan punya produk, akan punya ibaratnya perusahaan ya lebih tertata dari laporan peningkatan dan ya, lain-lain. peningkatan dari UMKM Ya, ke industri kecil, mudah-mudahan ke industri besar. Ya. Jadi bisa berkembang, pertumbuhan ekonominya lebih signifikan lagi. Dan itu tadi kata Kak Vivi kan, itu jadi pondasi ekonomi kita tuh. Karena udah terbukti kan, krisis ekonomi 98 penyelamatnya Teratasin UMKM. juga, ya. Siapa tadi? Ekonomi global 2008 karena UMKM juga jadi pondasi. Covid ya kan? Covid juga UMKM juga yang bisa menjadi pondasi. Jadi ibarat kata kalau kita tahu nih, pemerintah kan juga paham bahwa UMKM ini punya potensi, ya harusnya resourcing-nya dikasih ke situ dan diberikan ke tempat yang tepat. Jangan tadi tuh ya, 10.000 nih, 1.000 gitu ya. Itu aja ya, lu lagi seperti itu. Nah, oke Kak Vivi, mungkin ada tambahan lagi tentang si ini nih, Sapa, mungkin harapan lah ya, harapan dengan Super App Sapa ini. Ya, harapannya ya kalau bagi supplier ya istilahnya, mungkin dinas-dinas atau mungkin organisasi-organisasi kepemerintahan itu bisa juga punya akses masuk ke situ. Misalnya kita punya, dia kan tadi saya dengar dia dikelola oleh satu dinas ya. Jadi besar harapan semua kita bisa melalui gerakan si dinas koperasi itu. Kementerian Koperasi ini. Kementerian Koperasi. Kita semua bisa masuk ya. Dari manapun. Yang kedua pasti sebagai pelaku usahanya sendiri. Dia wajib masuk ke situ, harus melengkapi persyaratan dan syaratnya. Nah, ini mungkin harapannya bisa dibantu lebih terorganisir dari tingkat maupun dinas manapun agar bisa menyelesaikan segala proses administrasinya. Kalau bisa dari yang paling kecil tadi ya, kelurahan lah ya, bisa lebih aktif gitu ya. Bisa lebih betul. Pas dia ininya kan, nggak liar dia itu. Nah, Kak Vivi, penutup nih rasanya nggak pas kalau nggak ada pantun nih dari Kak Vivi. Oke, coba mainkan satu pantun dulu. Tadi berhubung gagal pagi tadi ya. Gagal pagi tadi karena belum minum kopi kali ya. Oke, gimana Kak Vivi? Jadi saya ini aja deh. Iya kan, pergi ke pasar membeli kain. Cakep. Kain sutra dengan harga terang. Terjang. UMKM harus terus berkembang agar ekonomi bisa ditunjang. Oke, luar biasa. Itu sebuah pantun yang sangat menggelegar ya dari Kak Vivi Teja. Oke. Makasih banyak Kak Vivi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Sobat Kadin, minum kopi di pagi hari. Sampai jumpa di lain hari. Slide your keys across the counter. Say something small and I remember how your voice fits in the quiet, like a song without a choir. You don't rush and you don't stop.